dekat kita ini ada makom Nabi Daniel, sama itu yang di sebelah sana, yang kecil itu, ini di belakang ini ya, itu adalah Luqmanul Hakim. Ya, yang dalam surat Al-Quran itu ada namanya surat Luqman. Oke. Nah, siapa sih Nabi Daniel? Ya, baru dengar ya Nabi Daniel. Ya. Nah, ini nabi, salah satu nabi dari Bani Israel, keturunan daripada Nabi Yakub. Ya, Nabi Daniel ini hidupnya sezaman dengan Nebukadnezar yang tadi saya ceritain, bahwa Nebukadnezar ini adalah yang menghancurkan kerajaannya Nabi Sulaiman. Nebukadnezar inilah yang merubah kitab Taurat menjadi kitab Talmud. Itu Nabi siapa? Nebukadnezar, atau dalam kitab tafsir Ibnu Katsirnya Bukhtanasor. Ya, nah ini Nabi Daniel. Nabi Daniel ini dia punya umat yang mana umatnya ini pernah meminta kepada Nabi Daniel. Ya, mintanya aneh. Konon setiap kali dia meminta dikabulkan. Akhirnya umatnya meminta apa? Ya Nabi Allah, tolong apa? Bisa enggak kalau kematian itu dihilangkan? Jadi pengen hidup terus. Pengen hidup terus. Wah, gimana berat ini? Tapi apa, Nabi Daniel akhirnya memohon kepada Allah bahwa umatnya pengen hidup terus, jadi dihilangkan kematian. Akhirnya setelah berjalan berapa ratus tahun, yang awalnya rumah diisi 2 orang, diisi 4 orang, akhirnya sampai diisi berapa, satu rumah itu diisi 20 orang, penuh sesak. Ya, mereka akhirnya merasa kok bosan, merasa apa, kasihan, karena apa, yang seharusnya meninggal tapi apa, nggak meninggal, sakit parah gitu kan, malah menyusahkan. Akhirnya apa, ketika itulah mereka mengatakan bahwa ya Allah, sungguh nikmatnya apa, kematian. Ya kan, akhirnya apa, minta lagi kepada Nabi Daniel, tolong dihapus lagi, pengennya dikembalikan bahwa ada namanya hidup, ada namanya mati. Ya, ada namanya kematian. Makalah itulah kematian yang dirindukan ketika itu. Akhirnya apa, Nabi Daniel memohon lagi, akhirnya Allah mengabulkan dan akhirnya normal kembali hidupnya. Nah, itulah Nabi Daniel. Nabi Daniel ini pernah jasadnya ini ditemukan oleh sahabat Musa al-Asy'ari di daerah Tusta, di daerah Persia. Bahkan Nabi Daniel ini adalah satu-satunya nabi yang jasadnya dikuburkan setelah jasadnya Rasulullah. Ya. Jadi jasadnya Nabi Daniel itu dikuburkan setelah jasadnya Rasulullah. Itu Nabi Daniel. Loh, kenapa? Bahkan yang mengubur adalah sahabat Nabi. Ya. Karena apa? Ketika ditemukan oleh sahabat Musa al-Asy'ari ketika menang dengan pasukan dari Persia di daerah Tustar namanya, ternyata di dalam ruangannya raja itu ada jasad, ada mayat berbadan besar, dan di situ ada cincin dan juga ada papirus ataupun tertulis bahwa dia adalah Daniel, dan yang akan menguburkan saya adalah daripada umatnya Nabi Muhammad, para sahabat. Ya. Akhirnya apa, setelah ditanya-tanya siapa ini Daniel, kenapa nggak dikubur-kubur? Ternyata orang Persia, orang Babilonia menganggap jasadnya Nabi Daniel itu sebagai jimat. Jimat? Oh, iya. Iya, keberuntungan. Jadi kalau seandainya paceklik, lama nggak turun hujan, dikeluarin lah Nabi Daniel di lapangan, minta hujan turun langsung. Makanya apa? Jimat, buat jimat. Makanya jadi kubur-kubur. Akhirnya ketika sahabat Musa al-Asy'ari akhirnya apa, gimana caranya mengubur Nabi Daniel, akhirnya dikuburlah dengan bersamaan dengan 13 orang yang meninggal, digali, di bawah danau biar nggak ketahuan. Ya, biar nggak dikodok lagi, nggak digali lagi, nanti nggak digali lagi, keluarin minta jimat lagi, ya kan? Nah, terus kenapa kok bisa ada di sini? Ya, jadi ada banyak pendapat. Ada bilang katanya sampai Syekh Ali Juma sampai mengatakan bisa jadi ini adalah beneran Nabi Daniel. Karena apa, Nabi Daniel tadi jasanya bisa dijadikan jimat ya. Ketika Persia nanti udah dikuasai, bisa jadi ketika itu nanti apa, Raja Romawi ya menganggap bahwa itu adalah jimat, bisa jadi diambil dan dijadikan jimat lagi. Allah alam. Pokoknya ketika Fathu Masr, Fathu Iskandaria, ketika itu Amr bin As ketika membebaskan Alexandria, menemukan di bawah ruangan ini kok ada 2 jasad, yang satunya besar, yang satunya kecil di situ. Ketika menanya kepada sahabat Ali, siapa ini, kubur lagi, bisa jadi ini makam Nabi Daniel. Makan kubur seperti semula, maka ini ngadepnya ke Baitul Maqdis. Ya, ke Baitul Maqdis. Ya, seperti inilah. Ya, ini makam Nabi
Daniel, dan itu Luqmanul Hakim. Itu kisah daripada Nabi Daniel. Jadi satu-satunya nabi yang jasadnya dikuburkan setelah jasadnya Rasul. Berarti apa? Utuh dong jasadnya, utuh. Semua nabi jasadnya utuh. Ya, itu Nabi Daniel. Yang di sebelah sana Luqmanul Hakim. Tahu ya Luqmanul Hakim dari Al-Qur'an ada surat Luqman. Ya, sering pesan kepada anaknya, anak-anaknya bunaya, kalau seandainya nanti saya tidak ada, kamu akan nyembah apa? Masih nyembah Allah enggak? Gitu kan. Kalau sekarang kan nanti kalau kita nggak ada, orang tua nggak ada, kamu makan apa nak? Iya kan gitu ya. Itu Luqmanul Hakim, banyak sekali wasiat dalam surat Luqman. Ada kisah menarik di Luqmanul Hakim. Jadi Luqmanul Hakim itu dia hidupnya, usahanya ketika itu serabutan kalau ada yang disuruh gembala kambing, suruh jahit, suruh bersih. Ketika itu Luqmanul Hakim itu menggembala kambing, majikannya suruh menggembala kambing. Ketika menggembala kambing, apa? Ambillah 2 bagian, sembelih kambing itu, ambillah 2 bagian yang kamu sukai. Apa ngambilnya kira-kira yang disukai dari kambing? Paha kah, kepala kah? Apa kira-kira apa? Apa kira-kira? Paha. Apa kira-kira Pak? Yang paling disukai 2 bagian? Hati. Hati. Bapak apa Pak? Apa? Ngambil apa? Lidah dan hati. Lidah sama hati. Akhirnya Pak, setelah seminggu lagi suruh nyembelih lagi. Ya Luqman, sembelih lah. Ya. Kalau kemarin disuruh ngambil 2 bagian yang paling disukai, sekarang kamu ambil 2 bagian yang paling tidak disukai. Ngambilnya apa kira-kira? Paling tidak disukai. Sama. Mata. Sama ngambilnya lidah sama hati lagi. Akhirnya bingung. Kenapa ya Luqman? Nah, ini ternyata yang sangat bijaksana. Ya, suruh menyembelih itu aja ada. Kenapa saya mengambil lidah sama hati? Akhirnya apa? Sebaik-baik perbuatan manusia itu orang yang pandai menjaga lisannya dan juga hati. Itulah manusia. Ya, jangan. Tapi sebaliknya, ya, seburuk-buruk orang yang paling tidak disukai yang tidak pandai menjaga lisan. Sukanya nyakitin orang, dikit-dikit ngomongnya nyekit, dikit-dikit seperti itu. Lah itulah katanya seburuk-buruk orang yang tidak paling disukai ketika itu. Makanya jawab itu aja penuh dengan hikmah. Ya, itulah